biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Sore ceria, teman terbaik kamu. I'll tell the world, I'll sing the song. It's a better place since you came along. Since you came along. Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. And you're my favorite thing. Oh, the love that you bring. Well, it feels like I've opened my eyes again, and the colors are golden and bright again. There's a song in my heart, I feel like I belong. It's a better place since you came along. It's a better place since you came along. I see the whole world in your eyes. It's like I've known you all my life. We just feel so right. So I pour my heart into your hands. It's like you really understand. You love the way I am. And you're my favorite thing. Oh, the happiness you bring. Well, it feels like I've opened my eyes again, and the colors are golden and bright again, and the sun paints the skies and the wind sings our song. It's a better place since you came along. Yes, 95.2 RRI Pro 2 Pelok Sumawe, teman terbaik kamu. Sekali lagi selamat sore buat kamu yang baru aja mendengarkan Pro 2 Pelok Sumawe sore hari ini ya. Dan seperti aku bilangin tadi, aku gak sendiri, sudah ada dua ciwi-ciwi ya yang menemani perjalanan sore ceria. Edisi hari ini special edition, sebenarnya hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, tapi karena mereka bukan ibu-ibu ya, jadi kita nggak akan ngebahas soal keibuan pada mereka karena tugas mereka saat ini melakukan pendidikan ya. Sudah berhadir Safa dan Marwah, enggak ya? Safa dan Ashifa di studio Pro 2 Pelok Sumawe. Selamat datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah berhadir ya. Sama-sama first time. Iya, benar banget. First time banget. First time banget. What do you feel sore ini? Gimana perasaan kamu? Agak sedikit nervous sih. Kenapa? Why nervous? Karena baru pertama kali banget kayak ngikutin podcast seperti ini. Terus super excited excited Bener, karena kita iya. udah janjian dari zaman kapan ya, udah hampir. Iya, sama Safa nih keberuntungan teman Pro 2 ya, jodohnya tuh nggak terlalu lama gitu, hanya 2 hari selesai sama hari ini. Tapi Shiva ini kita punya pergolatan batin yang lumayan panjang ya, karena sebelum dampak banjir kemarin, terus ditambah lagi konsen ke ujian kan, baru kemarin dulu aku ngubungin lagi. Dan mereka ini punya seabrak prestasi ya yang bisa di-sharing sama kita di sini, dan semoga di sore ceria mereka ini bisa menginspirasi banyak remaja-remaja yang mungkin di luar sana pada sibuk dengan hal lain ya. By the way, kalian sama-sama pelajar. Kalau Safa dia pelajar kelas 2 ya, kelas 11 kelas 2 SMA. di SMA Negeri 1 Lok Sumawe. Betul. Itu kelas 2 itu udah ada jurusan gitu belum sih? Udah. Apa tuh?
Kalau Savana sendiri IPS, ilmu sosial. Oh, itu jurusannya masih IPA, IPS, terus Ada informatika juga. informatika, terus Terus itu aja sih, teknik-teknik juga ada situ. terus yang kemarin aku ngomongin sama ibunya, yang konsentrasi itu apa sih? Yang spesifikasi lebih speknya lagi gitu. Ada nggak sih pilihannya itu di kelas 3 atau kelas 2 ya itu? Kelas 2. Nah, di Semansani kan ada pas kelas 2-nya ada pilihan paket seperti itu. Nah, iya. yang pertama itu ada paket A, ada paket B, ada paket J, ada paket D, ada paket E. Nah, yang paket A itu kayak berbaur dengan IPA banget nih, ada kimia, fisika, biologi, kayak berbaur dengan IPA. Yang B juga. Nah, yang C itu lebih ke informatika, ada tik-tiknya. Tapi dia tuh nggak ada fisikanya, cuman ada kimianya. Nah, sedangkan kalau yang D itu nggak ada IPA-IPA-nya sama sekali, tapi IPS semua. Ada sosiologi, ada ekonomi, ada geografi, pokoknya tentang IPS. Sedangkan yang E itu lebih ke informatika juga, cuman dia itu nggak ada matematikanya, cuman ya seperti itu juga sih. Kalau Cuman Safa bedanya lebih kemana tuh, ngambil yang mana? D, IPS. Di IPS ya. Iya. Pengen menjadi apa nih kamu nantinya? Insya Allah jadi influencer. Oh, cita-citanya pengen jadi influencer. Iya, suka Iya banget. ya, terlepas dari itu juga Safa juga kemarin berhasil tercatat sebagai Duta Siswa Kebudayaan Kota Lok-Sumawai 2025 ya. Iya. Sibuk juga menjadi anggota OSIS. Departemen apa kamu? Agama, ketakwaan. Rohis dong, anak Rohis. Iya, benar banget. Iya ya. Rohis. Aku dulu pernah jadi ini loh. Apa ini? Itu pimpinan redaksi majalah Dinding. Dulu Tapi di sini nggak banget. ada lagi sih. Nggak ada lagi ya? Nggak ada. Oh, udah nggak ada lagi Mading? Serius? Di Mading udah nggak ada lagi? Oh, di Mading ada, cuman Madisma kalau- itu. Majalah Dinding SMA 1 kan Madisma namanya kan? Tapi Sekarang nggak ada namanya lagi, nggak ada lagi. Oh, nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Waduh. Gimana sih itu? Aktif juga nari ya. Iya. Juga Mersin Band kamu. Kamu Iya. pegang apanya? Itu waktu SD. Oh, tuh SD. Ya nggak apa-apa sih ya, namanya pengalaman dulu ya. Tapi ngomongin soal Duta Siswa Kebudayaan ini berbicara tentang apa sih, Safa? Nah, tentang duta kebudayaan sendiri itu merupakan seseorang seperti Savana nih yang lebih memfokuskan budaya-budaya gitu, tentang budaya-budaya, mempromosikan budaya-budaya, memperlihatkan kepada banyak orang biar orang-orang yang kurang tahu nih tentang budaya udah musnah, udah pudar tentang budaya-budaya di Aceh. Savana lebih bangkitkan lagi, Savana lebih Menjelaskan lagi Iya, mungkin iya, ya, bener, agar iya. banyak orang mau tidak mau mulai kembali melestarikan. Soalnya kan kebanyakan anak muda sekarang udah heboh dengan gadget, udah heboh dengan bener banget, games bener banget. mungkin ya. Dan ini eventnya kapan ya? Duta Siswa Kebudayaan ini? baru aja kemarin tanggal berapa ya, Cip ya? Bulan ya? Oh, bulan berapa ya, Cip? Bulan November. Awal. Enggak, Kalau Kota Lok Sumawai ini awal-awal masuk 2025 kalau nggak salah. Oh, Iya, begitu. awal-awal masuk Haha. 2025, Hahaha. Iya. Dan kamu punya program apa di sini tuh? Di saat terpilih gitu. Kalau program belum terjalankan, cuman ada rencananya bakal ke sekolah-sekolah gitu. Salah satunya ke sekolah SLB untuk untuk mengajak mereka bermain tentang yang berbaur dengan budaya-budaya biar mereka tuh kayak lebih mengenal tentang budaya-budaya di Aceh ini. Seperti itu. Dan ini di bawah Dinas Pendidikan atau gimana penyelenggaraannya kemarin? Dari Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Oh gitu ya. Dan itu base campnya di mana tuh? Tempatnya di mana? Base-nya? Di mana? Gimana ya? Gak kalian kenal yayasan itu dari mana? Dari sekolah? Bukan. Dari Instagram. internet. Oh, dari gitu. sosial media. Aha, dan berarti kalian ngikutnya secara personal, ngikutnya secara pribadi? Iya. Betul banget. Bukan ada support dari sekolah gitu. Enggak, bukan. Dan pelaksanaannya di mana? Awalnya Kemarin. tuh di Instagram sih, daftar lewat Online Instagram, gitu. iya, Aha, tapi lewat- ada face to face-nya Face to ada sih pas pelantikan ya. Aha. Pas pelantikan, pas pelantikan kompetisinya mungkin. aja. Pas kompetisinya. Pas pelantikannya di mana? di ketemu nih. Iya, ketemu. Kawan-kawan kita yang satu Aha. kota nih. Di mana? Pelantikan.
Di kafe-kafe di mungkin. kafe-kafe dan di situ Iya, tuh nggak ada Oh. tempat khususnya juga. Enggak, waktu di pelantikan berarti kan rame tuh. Iya. Tempatnya di mana waktu di pelantikannya? di mana ya? Di Lapir kalau nggak salah ya, di Lapir ya. Di Lapir Oh, waktu itu. jadi rame gitu ya. iya, Dari betul. mana aja tuh? Sekota Loksemawe, karena Oh. kan kota-kota aja. Iya. Oke, ya. Semoga kalian juga bisa menjadi duta mewakili dari pelajar-pelajar untuk bisa mengembangkan kebudayaan lagi nih ya kan. amin. Nah, kalau di OSIS kamu udah berapa lama, dari kelas 1 atau dari Dari kelas 1 pas masuk SMA tuh emang udah sangat antusias banget untuk mendaftar gitu. jadi OSIS. Suka banget. Oh iya, kenapa seneng jadi? Kan ada bolak-balik Iya. rapat kan? Mesti Iya. gitu nggak sih? Permisi Bu, Iya, sapa bener nanya banget, gitu bener kan? banget. Nah, Savana sendiri tuh kan pas SMP tuh nggak pernah banget ikut OSIS, nggak ada keinginan buat OSIS gitu. Oke. Nah, pas libur pas libur habis ujian terakhir SMP tuh kan kayak sering kita nge-scroll TikTok gitu. Nah, muncul lah gitu informasi-informasi tentang OSIS, terus pokoknya ada seseorang yang kayak wah, motivator banget nih bagi aku. Terus seseorang itu juga ikut OSIS gitu. Iya, kayak iya. wah, ini kayaknya seru banget OSIS ya, apalagi di SMA masa-masa terakhir sekolah kan. Nah, jadi sampai kayak wah, pengen banget nih, apalagi bentar lagi kelas 10 masuk sekolah SMA nih. Ya udahlah, daftar lah. Nah, Savana nggak menarik untuk jadi ketua sama wakil sih, tapi lebih ke ketakwaan, karena Savana suka banget sama tentang keagamaan kayak gitu. Oh Suka. gitu, Nah, sehingga ya, kamu alhamdulillah. ikutlah menjadi anggota Rohis kalau zaman dulu. Sekarang namanya Iya. Departemen Keagamaan. Ada juga Rohis, beda lagi Oh, itu di bawah Departemen Agama di OSIS atau itu di beda luar? lagi, itu organisasi Rohis, beda lagi. Oh, organisasi oke. OSIS, Ikut beda juga lagi. kamu di Rohisnya? Ikut juga. Oke, aktif ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Syifa ya, tapi kita jeda dulu teman Pro 2 ya. Tetap di RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu di sore ceria tentunya. Barengan lagi Putra, ada Syafa dan Syifa. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952. Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Biarinlah. Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra. Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya. Kerja bagus. Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya. Sore ceria, teman terbaik kamu. Di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar, aku bergeleng kecil dan tersenyum tipis. Andai lagu ini tertulis olehku, direkam yang manis, diisi bombastis, ditujukan secara spesifik untukmu. Karena semua lagu cinta terdengar sama. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan parasmu secara sempurna, maka kan ku coba
informasi dan hiburan program Adu RRI Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ada terbaru miliknya Hindia dengan semua lagu cinta terdengar sama. Oh, menurut Manda gimana Manda? Lagu cinta sama semua nggak sih? Beda. Ekspresinya kok gitu sih? Ya, ada yang ngebantuin operasional operator kita, ada Ibu Cut Manda ya. Cut Manda Sari nama kamu bukan sih? Oh, kelihatan baru kenal ya. Oke, tadi kita udah ngobrol sama Syafa. Sekali ini kita ngobrol dulu sama Syifa ya. Kalian ada hubungan saudara? Enggak ya. Kebetulan banget namanya sama. Kadarullah dipertemukan di sini ya kan. Ya, dan Syifa saat ini duduk sebagai siswi kelas 3 SMP Bundaya di Jalan apa tuh? Oh, di Jalan Utun Bayi. Utun Bayi. Yes. Berarti itu sama yang TK, SD, SMP-nya ya? Iya benar. Oh gitu. Kalau SD sendiri ini pisah gitu. Di mana tuh? Di dekat-dekat situ juga. Oh, dekat Utun Bayi juga. Iya, Utun Oke Bayi juga. ya. Dan Syifa ini teman Pro 2 ya, kemarin juga menjabat Duta Siswa Edukatif Utama Aceh 2025. Ya, Nah. ini apa sih Duta Siswa Edukatif? Nah, Duta Siswa Edukatif sendiri ini tuh kayak kita tuh mengedukasi para siswa-siswa. Nah, di Duta Siswa ini tuh selain top 9-nya itu dibagi-bagi lagi nih. Masing-masing dutanya itu memiliki gelarnya masing-masing. Nah, jadi Syifa ini kebagian jadi Duta Edukatif. Nah, di Duta Edukatif ini itu terbagi jadi 6. Jadi ada yang utama, ada yang madya, ada yang muda. Oh, iya. Masing-masing itu memiliki pasangannya. Nah, utama ini tuh sebagai pemimpinnya. Gitu. Ya. Kayak ini ya, kayak jabatan ya. Ahli Pranata Sosial apa itu? Ahli Pertama Pranata. Oh gitu. Aku baru tahu nih. Soalnya zaman aku dulu tuh paling ada juga ya nggak gitulah ya, nggak banyak ya untuk hal yang kayak gini ya. Ini diselenggarakan kapan sih? Diselenggarakan baru-baru aja. Bulan 6 kalau nggak salah. Bulan 6 kemarin. Iya. Dan Syifa ini mewakili ada berapa banyak orang kemarin yang ikut? Maksudnya? Yang pas ngikut ini ada berapa banyak orang pesertanya? Oh, banyak sih, cukup banyak, 100 Ratusan ya? orang, ratusan orang. Seluruh Aceh atau gimana? Iya, seluruh Aceh. Kemarin yang dikompetisikan apa aja? Maksudnya? Yang diperlombakan itu materinya apa aja? Oh, banyak sih. Sehingga kamu dinobatkan menjadi Duta Siswa Edukatif nih, Syifa. Yang dipelajari apa aja pas acara pelaksanaan? Apa ya? Ada Nampil bakat-bakat gitu. Oh iya, penampilan bakat. Kebetulan Syifa masuk top 12 bakat. Nah, waktu itu banyak ada tentang kayak public speaking, ada tentang kayak apa sih yang media-media? Personal branding. Personal branding. Ya, ya. kepemimpinan juga ada. Kalau pas bakat kamu kasih tunjukin show off-nya bakat apa nih? Ini show-nya. Bakat panahan, lari, sama nyanyi. Oh, juga punya prestasi panahan ya? Iya. Oke, di sini nggak ada ya kayak? Oh, ada ini Ada. ya. Belum kebaca ya. Iya. Selain itu, Asyifa Salsabila lengkapnya teman Pro 2 juga menjabat sebagai Duta Siswa Lingkungan Kota Loks Mawai di tahun 2025. Juga masuk ke dalam basket putri tingkat sekolah. Juara 3 ini pas kapan? Tahun 2024. Baru tahun lalu ya? Iya. Oh, dan juga menjadi paduan suara juara 3 juga, pramuka juga ya. Waduh, kamu aktif banget ya. Ini kamu nggak takut jadi bendahara OSIS? Enggak. Nggak takut? Ya, alhamdulillah sih dikasih kepercayaan. Kenapa nggak kita cobain? Iya. Semoga nggak ada yang keliru ya. Amin. Zaman sekarang emang kalau udah ngomongin soal It's all about money itu agak-agak gimana gitu ya kan. Dan paduan suara juga kamu kemarin. Benar. Alasan kamu untuk cari kesibukan apa sih? Ini kan otomatis secara tidak langsung kan Syifa tuh kayak pengen mengurangi waktu-waktu kegabutan kan. Iya. Sehingga tertorehlah menghasilkan banyak prestasi yang juga dari hasil kerja keras kamu. Apa alasan kamu untuk pengen aktif gitu? Apa nggak pengen bosan di rumah atau kayak gimana gitu? Nggak bosan. Kayak pengen terus berprestasi aja kayak gitu. Karena kan masih muda, apa salahnya gitu kalau misalnya kita Nggak mencoba hal baru nggak gitu mencoba ya? hal baru, Benar banget. gitu.
dari kecil sih udah berprestasi alhamdulillah. Oh gitu. Suka ikut-ikut lomba-lomba, Dari cari pengalaman baru. Berarti orang tua juga support. Iya, alhamdulillah support. Ya gitu ya. Kalau Safa mungkin selain orang tua ada pacar nggak yang support? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah jomblo. Ya pertanyaannya langsung dialihkan ke yang SMA ya. Kalau SMP kan agak-agak random gitu ya. Dan di mata kalian nih sebagai siswi berprestasi dan juga punya kesibukan yang lumayan banyak gitu ya. Ngelihat orang-orang yang sering acuh nggak acuh sama dunia pendidikan atau sekolah gitu ada, tapi sebelumnya ada nggak sih di sekitar kalian tuh yang kalau menurut pandangan Safa dan Syifa tuh ini tuh termasuk orang yang kayak cuek sama belajar, nggak peduli sama sekolahan, ada nggak di sekitar kalian? Kalau waktu SMP ada sih, karena kan masa-masa labil ya masih ya, labil ya. Jadi ada kayak males bolos lagi, suka bolos sekolah, terus jarang masuk sekolah juga itu. Kalau di Syifa sendiri? Alhamdulillah di lingkungan Syifa itu nggak ada yang kayak gitu, semuanya tuh pada ambis banget. Berarti kompetitor semua dong semuanya. Iya. Ya, gimana mengurangi, gimana ya, kan kita tuh kok temenan tuh kan kalau nggak boleh terlalu saingan itu secara sehat ya kenapa tidak ya kan. Iya. Tapi gimana sih sebagai seorang kompetitor, sesama kompetitor gitu, untuk bisa mengimbangin ya atau menurunin ego kalian sebagai seorang teman? Ngerti gak sih maksudnya? Biar jangan nampak kali saingan. Ya karena ada kan juga gitu, atau malah kalian kayak nggak nganggap mereka saingan, tapi kan mau tidak mau kan kalian juga nyari nilai, Iya. nyari skor gitu. Gimana? Nah, kalau kayak gitu, Syifa dulu aja. Kak Safa dulu aja. Boleh. Gimana Safa untuk bisa mengurangin pandangan bahwasanya kita tuh nggak terlalu ambisius. Ambisi itu perlu ya, tapi kalau terlalu ambisius tuh kan kayak jadi nggak sehat ya. Bahaya. Nah kalau Safa sendiri gimana sih untuk bisa mengurangi ambisi tadi agar tidak terlalu kelihatan saingan banget sama temen gitu? Soalnya kan kalian sesama pelajar kan sama-sama nyari skor. Kalau Safana sendiri, Safana sekarang tuh emang lingkungannya tuh banyak banget yang berprestasi nih. Nah, Safana tuh memakai cara kalau misal nih teman Safana ada yang menang gitu, Safana support. Pokoknya kita tuh saling support. Iya. Benar-benar. Nggak pernah ngejudge satu sama lain, Safana support. Pokoknya kalau misal ada kawan ini menang, terus selamat ya gitu. Kalau misal ada yang judge Safana kayak apa sih Safana kayak juara terus ini terus, itu Safana kayak nggak ladenin, kayak abain aja, bodo amat aja kayak gitu, kayak ya udah sih itu kan awal dari proses perjalanan kita ya, pasti ada netizen yang nggak suka sama kita, jadi bodo amat aja kalau kayak gitu. Kalau Syifa gimana? Nah kalau Syifa juga agak-agak mirip ya sama Kak Safana, saling support. Kalau misalnya ada teman yang juara nih, support kayak selamat ya segala macam, nggak nyimpan iri-iri hati sih, karena kan setiap orang punya rezekinya masing-masing. Iya bener ya, itu ya that's point ya sebenarnya ya. Tapi masih ada yang hal-hal yang mengarah ke pembulian nggak sih? Kan ada tuh kadang kan orang tuh zaman kan makin edan ya. Ada orang yang kurang beruntung, mungkin dia kurang berprestasi, dikata-katai ya kan. Ada orang yang juga punya prestasi, juga punya sebutan yang macam-macam kan, yang si paling aktif lah, yang si paling ambisi lah atau apa gitu. Ada nggak sih yang mengarah ke pembulian sampai dengan sekarang ini? Tapi alhamdulillah di lingkungan Safana nggak ada sih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah juga di lingkungan Syifa nggak ada. Nggak ada ya? Saling support. Alhamdulillah sama ya. support. Ya. Dari sekian banyak nih hal yang pernah kalian dapat, kira-kira hal apa sih yang paling berkesan sekali sejauh kalian punya prestasi dan pengalaman kesibukan organisasi? Ada nggak hal yang nggak bisa terlupakan gitu? Ada nggak? Paling di duta siswa ini sih. Karena kan ngumpul ya sama orang-orang hebat dari seluruh penjuru Aceh gitu. Gitu sih. Kalau Safana sendiri juga duta, cuman lebih ke OSIS nih. Kenapa OSIS? Karena kan waktu kemarin itu kan ada MPLS nih. Safana jadi panitia. Nah, adik-adiknya nih kenal Safana gara-gara jadi panitia itu, kayak jadi banyak kenalan gitu.
Padahal Savana nggak kenal mereka, tapi mereka kenal Savana gara-gara ikut OSIS menjadi panitia. Jadi dengan begitu jadi banyak pengalaman, Iya, jadi seru makin banget. banyak teman dan bisa banyak punya akses pertemanan dari teman ke teman ya. Benar. Oke, deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 di Sore Ceria ya, mesti barengan Safa dan Siva hanya di Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm a rockstar, pack up doors, tipping walls, hey. Add up raw, finish nuts, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, hey. Did it Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Loyal and I never change. I'm never gonna go against the grain. I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, I ain't hating on no one. I wish everybody get paid, cause we can't up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Hey, yeah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami,
segan merasa telah menyakiti kita, terlalu parasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda di sore ceria ya. Masih barengan Syifa dan Safa, As-Safa ya, sore hari ini ya. Dan otomatis kita juga seneng ngedenger kalau ada banyak orang tuh yang punya respon besar terhadap segala kesibukan untuk bisa menghilangkan kejenuhan mungkin ya, agar bisa terus berprestasi kayak kata Syifa tadi ya. Tapi dibalik apapun, pernah nggak sih kalian menemui masa-masa yang pahit di saat meraih sesuatu gitu? Ada nggak sesuatu kejadian mungkin yang nggak pernah terlupakan, atau ada semasa effort perjuangan kalian di saat untuk melakukan sesuatu tapi di dalamnya pernah ada jatuh bangun gitu, yang udah pasti ada, dan gimana sih, bisa cerita nggak? Bisa. Syifa dulu, Syifa dulu ya. Oke, boleh. Nah, waktu itu di Duta Siswa Aceh, kebetulan pas Syifa sampai di Banda, satu hari itu Syifa tiba-tiba sakit, ngedrop, sakit tipes. Nah, Syifa malam ini sakit, besok itu harusnya ada langsung berangkat ke tujuan karantina, kan? Itu dilaksanakan di mana tuh, Duta? Di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Iya, itu yang Acehnya. Oh, yang tingkat Acehnya. Yang tingkat provinsinya. Terus? Itu Syifa sakit. Syifa sebenarnya kayak udah antara pergi nggak ya. Tapi akhirnya Syifa pikir-pikir lagi. Akhirnya Syifa pergi aja kayak gitu kan. Karena sayang. Udah prepare segala macam. Masa nggak ikut? Jadi Syifa paksain diri Syifa berikhtiar, minum obat segala macam. Paginya alhamdulillah udah turun. Nah, siangnya pas dia sampai di sana udah disampaikan materi-materi juga di sana, tiba-tiba Syifa ngedrop lagi. Oh gitu, tapi pas di hari hanya gimana? Di hari hanya termasuk bisa lancar atau malah masih kamu agak nggak enak badannya gitu? Masih nggak enak badan. Oh gitu, dan kamu kayak ada perasaan nyesel nggak sih nggak bisa totalitas gitu? Nyesel banget, kayak gitulah. Semoga hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua ke depan ya. Karena penting sekali untuk menjaga stamina tubuh gitu ya. Benar. Kalau Safa gimana nih, Saf? Kalau Safana sendiri alhamdulillah belum ada sih. Belum ada. Hal-hal yang mungkin nggak bisa kelupa gitu, mungkin ada hal-hal yang kurang enak, kurang asik buat dilakukan, tapi hal itu bisa menjadi semangat tersendiri buat kita gitu. Pernah nggak? Kayaknya ada. Safana sendiri nih kemarin tuh pengen banget ikut DSA nih. Tapi kehalang sama perizinan orang tua. Oh gitu. Sayangnya itu. Iya. Padahal pengen banget kan. Padahal kalau kan Safana udah ikut DSK nih, dan pasti ada apa namanya tuh? Ada tiket apa namanya? Intinya kayak ada jalur khususnya gitu. Padahal bisa langsung golden ticket. Pasti bakal langsung lolos gitu. Enggak langsung lolos sih, pokoknya kayak langsung lolos tanpa tes gitu. Ikut apa itu? DSA. Duta Siswa Aceh. Yang provinsi itu. Provinsinya. Jadi kami ini yang di Duta Siswa Kabupaten Kota, kalau misalnya mau ikut ke Duta Siswa yang provinsinya itu ada dapat golden ticketnya sendiri. Jadi nggak perlu ikut tes lagi gitu. Oh gitu. Iya. Dan semoga
kedepannya kalian bisa ikut big event lagi ya, yang membuat kalian makin bisa mengeksplor lagi nih apa yang kalian punya ya. Ambisi apa sih yang belum kecapai? Ambisi. Kayak lebih ke cita-cita ya. Apa tuh? Kalau Savana ini sendiri kayak masih ragu untuk mencoba bertanya gitu. Kadang kan kayak ada sesi pertanyaan kayak sesi tanya jawab nih. Savana kayak padahal ada di dalam hati Savana kayak aduh pengen tanya ini nih. Cuman nggak ada keberanian untuk bertanya gitu. Kayak masih ragu, deg-degan. Kenapa gitu? Karena nervousan mungkin kamu ya. Nervousan, belum terbiasa gitu. Baru-baru kelas 3 SMP itu baru aktif seperti itu, nggak dari kecil. Karena dari kecil kayak sangat pendiam. Savana dari kecil pendiam loh. Tapi pas kelas 3 SMP itu udah mulai ada ambisi untuk berkembang ya, walaupun perlahan-perlahan lah seperti itu. Nanti semoga semakin banyaknya hal yang kamu dapat, semakin banyaknya kegiatan yang kamu ikuti itu juga akan semakin menambah jam terbang kamu yang nanti membuat kamu lebih confidence, lebih percaya diri ya. Oke, ada yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman pendengar, teman Pro 2 semuanya mungkin ada yang kamu sampaikan sore hari ini, silakan. Buat teman-teman semuanya, Savana memberi pesan buat kalian bahwa jangan takut untuk mencoba hal baru. Kenapa? Kalau misal kita tidak mencoba hal baru, kita akan stuck di situ-situ aja, guys. Terus ada satu lagi, semua hal itu nggak instan, teman-teman. Kita kayak kan. Terus di dalamnya itu pasti ada prosesnya, semua ada butuh niatnya. proses. Semua butuh proses seperti itu. Nah, kalau dari Syifa, buat teman-teman semuanya jangan pernah takut gagal. Sebelum mencoba jangan pernah takut gagal. Karena dari kegagalan kita bisa dapat pengalaman baru. Dan gagal ini tuh bukan berarti akhir dari segalanya, malah gagal ini tuh awal dari segalanya. Menambah modal keberanian kita juga ya. Karena mungkin udah semakin sering gagal, kita kayak jadi semakin kuat untuk tertempa agar bisa lebih baik lagi tentunya ya. Oke, thank you Syafa ya. Thank you juga buat Syifa yang sore hari ini udah berbagi dengan banyak hal. Semoga ada banyak remaja di luar sana yang bisa terinspirasi dari aktifnya kalian nih sebagai seorang pelajar tentunya, dan tidak akan banyak waktu yang terbuang sia-sia ya. Thank you for coming ya, jangan kapok, nanti semoga ke depan kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2 FM. Sukses buat kalian berdua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.